Baik, terima kasih Mbak Astrid atas waktu dan kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin pada sesi berikutnya yang akan melanjutkan pada sesi sebelumnya tadi. Pada kesempatan selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan topik segmentasi pasar dan pengembangan pasar usaha peternakan sapi. Tentu dalam topik ini akan sangat menarik ketika nanti disampaikan oleh pakarnya begitu atau beliau yang sudah banyak berpengalaman dalam bidang marketing seperti itu maupun juga terkait dengan consumer behavior. Kalau tadi saya sedikit baca, beliau adalah Dr. Insinyur Suci Paramitasari Syahlani, MM IPM. Nah, beliau juga salah satu staf di Laboratorium Agribisnis Peternakan di Departemen Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan UGM. Selain sebagai dosen, beliau juga tentu sebagai pengusaha seperti itu. Banyak juga usaha-usaha beliau berjalan baik dan berjalan sukses, dan tentu kesempatan yang sangat baik pada siang hari ini beliau akan berbagi pengalaman seperti itu dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemasaran dari usaha peternakan sapi. Mungkin saya sapa terlebih dahulu dengan Bu Dr. Suci. Selamat siang, Bu Suci. Selamat siang, Mas Bayu. Terima kasih. Pada sesi ini kita ada waktu dari jam 10.45 ini nanti sampai dengan 11.45, dan kemudian nanti pemaparan dari presentasi juga akan dilakukan oleh Bu Suci. Kemudian untuk PowerPoint apakah dari Bu Suci atau dari Mas Pandi? Oh, dari Bu Suci. Saya, Mas. Mungkin tidak panjang lebar. Bu Suci saya sebagai mendampingi di sini. Mungkin langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Suci. Silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu ya. Sekali lagi Mas Bayu ini saya kenal baik ini ya. Tadi agak sedikit berlebihan sih mengenalkan saya. Saya hanya pembelajar di marketing ya, tapi sebelumnya saya tes dulu suara saya sudah cukup jelas. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Baik, ya. Saya hanya pembelajar ya di marketing, kebetulan saya tertarik. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada, saya lihat itu mayoritas masih kaum milenial ya. Jadi saya senang gitu ya. Baik, saya sapa dulu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil saya proses untuk share materi, waktu saya untuk pemaparan materi ini berapa lama, Mas Bayu? Masih mute. Dari rundown kita itu sampai 11.45, Bu. Tapi ya nanti selesai. Termasuk diskusi? Sudah termasuk dengan sesi diskusi. Jadi monggo nanti pemaparan PowerPoint dan diskusi kita sesuaikan seperti itu, Bu Suci. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kembali lagi di sini saya juga tidak akan sebetulnya teaching ya, tapi lebih pada sharing. Mungkin di sini baik pendamping ataupun peternak punya pengalaman yang lebih besar ya di bidang usaha peternakan sapi potong, sehingga harapan saya nanti akan ini bertukar pikiran. Tapi paling tidak di sini saya akan mengenalkan bahwa betapa pentingnya kita lakukan segmentasi pasar dalam rangka mengenal siapa sih sebetulnya pasar kita, dan nanti ini sebagai basis bagi mas-mas atau bapak ibu di sini untuk melakukan pengembangan pasar usaha peternakan baik yang didampingi atau yang milik bapak ibu atau yang dikelola. Ya ini pengantar saja ya, ini karena ini sapi ini ya. Jadi kita tahu bahwa sapi ini merupakan komoditas penting penyedia daging ya. Dan estimasi pertumbuhannya masih terus ya 1,41% sampai tahun 2023,
Dan yang sebenarnya kalau saya lihat di sini, satu hal yang menjadi peluang di sini adalah bahwa sebagian hampir 40% itu masih diimpor, sehingga cukup besar di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya karena ketertarikan melihat bahwa sentra populasi sapi itu mayoritas di 8 provinsi dengan provinsi, nama-nama provinsinya itu sudah berbeda, sehingga di sini mengidentifikasi bahwa ada market di luar sentra populasi, misalnya ya di DKI ini cukup besar, Jawa Barat yang meskipun Jawa Barat juga memberikan sumbangan, tapi tidak terlalu besar sebetulnya untuk. Artinya adalah pemahaman mengenai market itu menjadi sangat penting, apalagi antara sentra populasi dengan batas negara. Nah, kemudian ini tadi pertumbuhan populasinya diproyeksikan ya 1,41, kemudian juga untuk pertumbuhannya ini kalau kita lihat mestinya dari Halo, Bu Suci? Nampaknya ke close nggih? Suaranya nggak jelas, Mas. Halo, Bu Suci, masih ada? Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya beliau keluar ya ini? Oh, masih ada. Halo Bu Suci? Coba ditelepon Mas Bayu. Ada Mas. Alhamdulillah masih. Ya. Alhamdulillah masih bergabung. Ada, cuman ke-mute ya. Ya, baik. Kalau kita lihat pertumbuhan, saya lanjutkan, mohon maaf ini ya. Proyeksi konsumsinya 2,12%, which is larger dibandingkan, lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan produksinya. Maaf Bu Suci, nanti screen-nya tertutup juga. Ya? PowerPoint-nya. Bentar ya, saya ulang lagi. Ya, bismillah, semoga lancar. Ya, oke. Kalau saya kembali di sini ya, udah jelas ya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, saya ulangi, untuk konsumsi dagingnya itu persentasenya itu lebih besar ya. Sehingga di sini kalau dilihat neraca produksi dan konsumsi itu memang masih lebih besar di kebutuhan nasional, sehingga ya kembali lagi ini adalah peluang pasar. Dan sekarang bagaimana peternak terutama peternak kecil, kemudian mikro dan sebagainya, ini bisa kita dampingi, bisa kita ajak dalam bentuk kelompok. Tadi Bu Andar sangat aktif ya untuk memanfaatkan peluang ini. Nah, ini kita lihat di sini mayoritas sebetulnya kepemilikan skala usaha yang ada di Indonesia ini memang masih kecil dan sedang, yaitu kepemilikan di bawah 10 ekor ya. Ini sebetulnya saya sedikit sharing saja. Saya lebih aktif sebetulnya di peternakan ayam petelur, dan itu yang kita usahakan terus. Dan dari tahun 2012 dan sekarang sudah 8 tahun ya. Alhamdulillah dari 8 tahun itu juga menunjukkan bahwa kita masih bisa menjaga usaha peternakan ayam petelur skala kecil itu masih tetap bisa bertahan di 8 tahun ini. Meskipun tantangannya setiap tahun itu bertambah berat, tetapi kalau kita lihat di sini bahwa betapa kelompok, betapa asosiasi itu bisa menjadi saluran untuk komunikasi dengan pemerintah dan untuk menyampaikan bahwa
penting untuk punya ini ya, peternak, mempertahankan peternak perekonomian dengan peternak kecil, kemudian dan sedang ya. Kemudian kalau kita lihat karakteristik usahanya seperti ini, saya lanjut saja. Nah, saya masuk ke konsep pemasaran. Kalau dilihat mungkin beberapa ya yang kita kenal sebenarnya paradigma lama itu kan penjualan. Penjualan itu basisnya adalah pada bahwa saya punya apa, kemudian itulah yang kita jual. Jadi sama peternak, saya punyanya sapi ini, kemudian kita mencari siapa pembeli kita. Nah, di hari ini mungkin beberapa sudah mengenal, tetapi paling tidak saya ajak untuk refresh bahwa di pemasaran itu sebetulnya terbalik. Jadi aktivitasnya itu dimulai dari mengidentifikasi dan apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan konsumen kita. Nah, berarti di sini kan peternak atau Bapak Ibu pendamping di sini perlu tahu siapa sih sebetulnya konsumen yang akan dilayani oleh kelompok ternak. Nah, kemudian setelah kita tahu siapa konsumennya, maka kita akan tahu kebutuhan mereka itu apa. Kemudian disinilah marketing itu mulai kita bangun dengan berbagai strateginya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kita dengan menciptakan nilai pada produk ya. Saya mengenalkan di sini ada istilah value ya, nilai pada produk, kemudian menetapkan harganya, kemudian melakukan komunikasi dan melakukan proses pengiriman barang dan jasa kepada konsumen. Nah, konsumen sendiri sebetulnya bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu konsumen akhir dan konsumen bisnis. Konsumen akhir ini yang melakukan pembelian untuk kebutuhan sendiri. Misalnya kalau di sapi ya, komoditas sapi mungkin mantu ya, ada acara hajatan begitu, kemudian beli sapi itu dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri, walaupun kita juga mengundang tetangga dan sebagainya, tetapi itu tidak ada proses untuk kemudian sapi itu dijual kembali. Nah, kalau di dalam konsumen bisnis, bedanya adalah konsumen ini melakukan kegiatan pembelian untuk kemudian diolah kembali, ataukah langsung dijual, ataukah kalau barang lain itu mungkin disewakan, dikemas ulang, dan sebagainya, dan dijual ke pasar yang lain. Jadi kalau dalam marketing ini kemudian dikenal dengan B2C, itu yang pasar konsumen, kemudian pasar bisnisnya B2B. Nah, mungkin sapi potong ini lebih banyak ke B2B, tetapi saya amati, saya sempatkan untuk melakukan wawancara gitu. Ada juga beberapa pada spesial event-event spesial. Itu misalnya Idul Adha, kemudian hajatan, itu konsumen itu juga melakukan pembelian komoditas ya. Kemudian sehingga di sini saya kenalkan, kemudian juga sapi pada akhirnya ini juga mungkin ke depannya juga akan yang dikelola oleh kelompok ini bukan tidak mungkin akan bergerak ke hilir. Saya lihat itu hal yang positif ketika ke hilir bisa dipotong, kemudian dijual karkasnya secara dalam kemasan-kemasan kebutuhan keluarga, sehingga kita mulai berbicara siapa sih pasar konsumen dari industri sapi potong. Nah, kemudian setelah kita lihat tadi ada pembagian pasar, maka kita bisa mulai di sini, yaitu yang pertama adalah yang harus dilakukan oleh produsen adalah dengan melakukan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu sebetulnya adalah membuat kamar-kamar ya. Kamar-kamar kalau kita lihat ini kan di pasar secara umum ini beragam. Nah, kemudian kita buat kelompokkan mereka dalam ruang yang sama, yang tadinya heterogen menjadi kelompok-kelompok yang punya kesamaan atribut yang ada di dalam diri mereka, sehingga yang atribut itu akan leading pada kebutuhan dan keinginan yang kurang lebih sama. Sehingga kalau kita lihat di merah ini mungkin mereka akan, ya kalau kita lihat ini kan
perempuan ya mayoritas dengan baju rapi, mereka mungkin akan punya kebutuhan yang kurang lebih sama. Ini pun juga untuk yang biru, dan kalau kita yang lihat yang hijau ini lebih casual, mereka punya kebutuhan yang kurang lebih sama. Sehingga inilah upaya yang harus dilakukan. Nah, ini penting. Mengapa? Karena ketika kita tahu kebutuhannya, kemudian kita punya resources apa, misalnya perusahaan Bapak Ibu atau peternakan Bapak Ibu atau kelompok di sini, oh saya bisanya melayani yang merah karena itu cocok dengan resources atau sumber daya yang kita miliki, maka kita akan lebih efisien untuk datang ke yang merah dan tidak melirik dulu ya yang hijau dan biru. Karena kalau kita mau layani semuanya, misalnya satu di merah, satu di biru, dan satu di hijau, bisa dibayangkan kita harus siapkan banyak strategi, banyak fasilitas. Kemudian yang kaitannya adalah nanti biaya. Nah ya, ini kembali tugas produsen adalah untuk tadi mengelompokkan dan melihat ciri khasnya. Kemudian kita lihat di sini, apa sih yang kemudian bisa kita gunakan untuk membagi-bagi pasar itu ke dalam kelompok-kelompok. Yang pertama adalah, saya mulai dengan yang pasar konsumen dulu, yaitu geografi. Jadi letaknya di mana? Karena mungkin konsumen misalnya di Jawa, mereka punya karakteristik kebutuhan yang kurang lebih sama dan berbeda dengan yang misalnya di Bali, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, dan sebagainya. Atau mungkin kita bicara dengan DKI versus DIY. Itu mungkin juga akan menjadikan berbeda. Ataukah di DIY itu kita berbicara level Sleman, kemudian atau perkotaan dan perdesaan. Kemudian yang kedua adalah demografi, jadi karakteristik orang per orangnya, misalnya umur, kemudian tadi Bu Andar sudah katakan gender, kemudian pendapatan, kemudian pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang lain lagi adalah psikografi, gaya hidup. Ya, kalau kita lihat sekarang cukup banyak ya makanan-makanan yang grill dari banyak olahan, sehingga mereka kemudian beberapa yang saya lihat produsen atau butcher, apa itu namanya, jagal ya, jagal itu kemudian mereka langsung mengolah menjadi kemasan-kemasan yang praktis karena ya lifestyle-nya itu sudah berubah. Kemudian berikutnya adalah perilaku, kebutuhannya pada kegiatan apa begitu ya, itu akan mempengaruhi. Baik, kita lihat ya. Nanti berikutnya ada di slide berikutnya. Kemudian kita lihat di sini di segmentasi pasar bisnis itu sama juga demografi, tetapi demografinya itu bukan demografi si orangnya, tetapi demografi usahanya. Misalnya jenis industrinya apa, kemudian skala usahanya seperti apa, kecilkah, besarkah, lokasinya, kemudian faktor operasional usaha, teknologi yang digunakan oleh konsumen kita seperti apa, apakah dia merupakan pengguna yang dalam volume yang cukup besar, pembelian yang cukup sering, ataukah jarang-jarang, kemudian kapabilitasnya, apakah mereka punya, misalnya kalau di sapi, yang saya lihat ya sapi ini kan harus diangkut pakai truk. Apakah mereka punya fasilitas untuk pengangkutan sendiri ataukah harus disediakan oleh si peternak? Kemudian pendekatan pembelian, misalnya ketika melayani perusahaan besar itu kan ada sentralisasi pembelian, desentralisasi pembelian sudah di unit purchasing. Kemudian struktur wewenang, apakah ada dominasi, kemudian adakah kedekatan hubungan dengan kita sebagai produsen, kemudian apakah mereka punya kebijakan pembelian, kriteria pembelian yang khusus, kemudian yang lain faktor situasional, misalnya ketika beli biasanya itu dadakan yang harus segera dilayani, ataukah biasanya lebih rutin, bisa misalnya order hari ini dikirim H+1 atau H+2, ataukah harus segera. Kemudian spesifikasi produk, size pembeliannya kecil ataukah besar. Kemudian karakteristik personalnya, itu misalnya kalau kita lihat ya sekarang milenial tuh kerjasamanya cukup bagus antara supplier, pemasok, dan pembeli, seller, buyernya itu cukup bagus.
Karena mereka juga dibesarkan bahwa dalam kegiatan ekonomi sekarang itu kolaborasi itu mendorong percepatan pertumbuhan usaha. Mungkin agak beda ya ketika misalnya saya dari generasi X yang dulu itu usaha ya benar-benar sendiri, jadi jatuh bangun sendiri karena agak takut untuk berkolaborasi, takut mencederai perasaan teman dan sebagainya. Kalau saya lihat sekarang kolaborasi itu cukup bagus, apakah ada yang sebagai bertindak di marketing, ada yang di produksi dan sebagainya. Kemudian sikap terhadap risiko, apakah mereka punya toleransi yang besar terhadap risiko, termasuk juga di sini adalah kesetiaan sebagai pelanggan. Baik, ini tadi ya geografi, misalnya ini wilayah, bisa wilayah ini di benuanya, kemudian negara, provinsi, kota. Ya, kalau kita lihat nih di USA misalnya kebutuhannya sekian ya 11,97 juta ton, ini DKI ini yang kami dapatkan dari ini ya, dari sumber, semoga ini datanya cukup valid. Kemudian kalau demografi yang saya katakan tadi, umur, gender dan sebagainya, ini penting ketika kita akan berhubungan dengan konsumen akhir, jadi ibu rumah tangga, rumah tangga ataukah perorangan dan sebagainya. Kemudian segmentasi perilaku, misalnya manfaat ya ketika akan, misalnya kalau kita lihat beberapa jagal itu retail daging sapi ini, mereka juga ada yang menekankan pada kualitas, ada yang harga, jadi lebih pada harga yang murah, ada yang kedua-duanya, jadi kualitasnya tidak terlalu tinggi sehingga harga bisa terjangkau. Kemudian plus ada yang mempermudah akses ketika konsumen sekarang masyarakat ya dengan pandemi ini menginginkan bahwa semuanya bisa diakses online, entah itu via media sosial yang paling sederhana WhatsApp ataukah misalnya aplikasi Gojek ataupun Grab dan sebagainya. Kemudian kenyamanan misalnya bisa kita atur dari atmosfer dari toko. Ya, beberapa yang masih mempertimbangkan ekonomi, dia tidak akan membuat atmosfer tokonya menjadi terlalu mewah karena akan memberikan ketakutan sendiri bagi orang untuk masuk. Jadi ini kalau kita tahu konsumen kita seperti apa, maka kita bisa menentukan apa sih yang kemudian harus kita buat. Misalnya dari aspek kenyamanan, nyaman itu kan relatif, sehingga kenyamanan pada level berapa yang harus kita berikan. Karena kalau kita basisnya adalah dari produsen sendiri, bisa jadi kita over ekspektasi, tetapi bisa juga di bawah. Artinya kita mengatakan sudah nyaman, tetapi belum tentu nyaman bagi konsumen kita. Atau kita over ekspektasi, kita buat kenyamanan yang sebaik-baiknya, full AC dan sebagainya, tetapi ternyata tidak cocok dengan harapan. Dan ini menjadi tidak efisien karena tadi kenyamanan ini adalah kaitannya dengan biaya. Nah, kemudian kalau yang pasar bisnis, ini mungkin kami potong akan banyak ya. Kita lihat misalnya demografi tadi sudah ada di slide berikutnya, industri apa yang dilayani dan sebagainya. Dan mestinya nanti setelah materi ini saya berikan, Bapak Ibu nanti bisa buat tambahan kolom di sini. Jadi industri apa yang dilayani di sini bisa dituliskan, oh kita melayani ini dan sebagainya. Nanti semua diisi, kemudian Bapak Ibu akan bisa tahu, oke, karakter pasar saya itu adalah seperti ini. Bisa nggak multi market? Bisa juga ya. Oke, saya lanjut dulu. Setelah kita punya tadi lakukan segmentasi, maka kemudian kita akan tentukan. Nah, ketika menentukan, tadi kan ada lingkaran merah, hijau, dan biru. Mau masuk kemana? Mau masuk yang merah kah, yang biru kah, ataukah yang hijau? Yang pertama harus dilihat seberapa besar sih daya tarik dari market itu. Satu, daya tarik itu bukan kondisi sekarang saja, tetapi bisa lihat sekarang belum terlalu menjanjikan, tetapi kita bisa melihat ada potensi pertumbuhan di masa yang akan datang, sehingga ya baiklah kita kejar itu. Kemudian dengan sumber daya yang dimiliki oleh peternak, kita bisa akses ke market tersebut.
kemudian juga perlu diperhatikan intensitas persaingan. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan bahwa mungkin pasar itu menarik, tetapi harus cukup hati-hati ketika intensitas persaingan di sana tinggi. Ya, kalau perusahaan kita tidak terlalu besar, artinya kalau tidak terlalu besar, kadang-kadang kita tidak bisa menjadi pemimpin dalam hal efisiensi, sehingga lebih baik ya kita minggir, kita ambil pasar yang lain, karena intensitas persaingan kalau kita tidak cukup kuat dan kita nekat masuk ke sana, yang ada adalah cost itu harus kita tekan sepres mungkin, sehingga akibatnya adalah profitabilitasnya akan menjadi sangat rendah ya. Dan belum lagi kalau kemudian pesaing bermain harga di sini, artinya kemudian memicu price war ya. Dan perusahaan yang tidak cukup siap, apalagi kecil, sedang, itu ya sudah. Di peternakan ayam petelur pun kita sarankan kalau di sana persaingannya tinggi, misalnya ada satu agent yang cukup tinggi persaingannya, minggirlah, carilah pasar sendiri yang lain. Toh dengan volume yang tidak besar masih memungkinkan untuk peternak ayam petelur skala kecil itu untuk melakukan direct marketing ke konsumen akhir. Agak repot memang, tetapi daripada bertempur harga dengan seller-seller besar ya. Kemudian kriteria efektivitas, satu penting, harus dapat diukur dan itu cukup besar, bisa diakses, kemudian bisa kita bedakan dengan pasar yang lain. Jadi artinya tadi merah itu kebutuhannya seperti ini, biru seperti ini, dan hijau beda lagi. Dan di sini dengan sumber daya yang ada kita bisa mampu melakukan aktivitas pemasaran. Nah, ini juga yang harus diperhatikan selain tadi ancaman dari pesaing ya, ini pesaing. Kemudian adakah produk substitusi yang lainnya? Misalnya kalau di sapi mungkin walaupun tidak besar, tetapi apakah dimungkinkan dari kambing atau domba bisa disubstitusikan? Kemudian karena tidak harus dari produk yang sama, karena kalau telur itu ancamannya itu tempe itu ancamannya juga telur. Ketika telur murah biasanya harga kedelai tinggi, tempenya nggak laku karena orang beralih ke telur ya. Kemudian kita lihat ancaman daya tawar pemasok. Kita juga harus lihat siapa supplier kita, seberapa besar dia punya bargaining power. Kalau dia terlalu besar ya bisakah kita mencari pemasok yang lain supaya kita berada pada level yang tidak terlalu jauh gitu ya. Kemudian daya tawar pembeli. Nah, ini kedua-duanya ini kan tergantung dari struktur pasar. Kalau jumlah pembeli sedikit atau jumlah pemasok sedikit, mereka akan cenderung bisa tanda petik untuk punya kesepakatan harga. Sehingga di sini kalau kita lihat tadi struktur pasar peternak sapi potong kecil dan jumlahnya cukup banyak, kita lebih pada di pasar persaingan sempurna, sementara pembeli kita itu jumlahnya misalnya tadi kalau cattle trader itu kan tidak terlalu banyak, kemudian juga pemasok bibit itu tidak terlalu banyak, kadang-kadang peternak itu memang posisinya terhimpit, sehingga pentingnya untuk melakukan analisis pasar itu untuk melihat kita itu mau gerak di mana, jadi tidak asal kemudian masuk kemudian kuat-kuatan gitu ya. Kemudian kita lihat juga ancaman pendatang baru, misalnya ada beberapa perusahaan baru, feedlot baru, dan sebagainya. Nah, kemudian pengembangannya, saya kira di sini bisa ya kita untuk lakukan tidak di satu segmen pasar, kita bisa di multiple segmen, tapi kembali adalah kita harus cukup kuat dulu di satu single untuk melayani dan punya resources lagi untuk melayani segmen yang lain. Kadang-kadang nanti saya ada satu case study analisis pasar sapi potong yang mungkin kita bisa perhatikan. Satu segmen dan segmen pasar yang lain itu saling melengkapi. Mereka punya plus dan minus. Terutama adalah ini kalau size-nya sudah cukup besar, maka tidak bisa kita mengandalkan di satu segmen karena produk ini tidak akan terserap dengan baik. Dan ya kalau ini sudah besar sekali ya, full market coverage, jadi mencakup
semuanya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini sebetulnya dari satu perusahaan, hanya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan. Jadi tipe konsumen yang dilayani ini mereka punya sebetulnya butcher, kemudian cattle trader atau belantik ya itu ya, kemudian konsumen akhir ya. Jadi cattle trader itu ya memang cukup banyak ya. Ini nanti agak sedikit saya singgung. Ada sedikit apa ya, pro dan kontra terhadap keberadaan cattle trader. Tapi sebagai saya ketika belajar marketing, saya melihat sebetulnya cattle trader itu juga punya ini ya, punya peran. Ya. Kalau kita lihat di sini, saya lanjut dulu. Mereka punya 3 tipe konsumen, yaitu butcher, kemudian cattle trader, dan yang terakhir adalah end consumer atau konsumen akhir atau perorangan atau rumah tangga lah. Nah, butcher mereka ini biasanya order pembeliannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan cattle trader. Di sini bisa ribuan, di sini mereka hanya menyebut angka kurang dari 10 dan sebagainya. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kualitas karkas. Jadi kualitas karkas, meskipun kemudian mereka juga belajar, antara butcher 1, 2, dan 3 itu cara menghitung karkasnya beda. Yang saya ingat itu dulu materi kuliah di S1 itu tanpa kepala, kulit, kaki, apalagi ya. Nah, ini bisa beragam. Ada yang menimbangnya dengan kulit, ada yang kaki masuk, ada yang ekor ini masuk, ada yang keluar. Sehingga ini juga harus dikenali, yang ini cara menghitung karkasnya seperti apa, sehingga kita bisa mempertimbangkan kualitas karkas yang kita tawarkan ini masuk atau tidak. Kemudian termin of payment-nya, pembayarannya di butcher ini lebih pendek dibandingkan dengan cattle trader. Pembeliannya sifatnya rutin, mingguan, dan mereka cenderung loyal. Sehingga ketika mereka punya kecenderungan sebagai pembeli yang loyal, maka ya berbagai aspek ini harus kita pertimbangkan. Hanya masalahnya di sini karena order pembelian kecil dan perusahaan ini cukup besar, untuk populasinya, maka dia tetap butuh cattle trader. Nah, di sini menangnya adalah order pembeliannya besar, tetapi karkas juga penting, tetapi yang mereka lihat di sini bahwa price atau harga itu menjadi pertimbangan utama. Sehingga di sini ya boleh dibilang mereka harus bermain untuk turunkan harga. Tetapi beberapa yang karkas quality-nya tidak masuk ke butcher bisa dibuang ke cattle trader. Kemudian longer TOP ya di sini, jadi pembayarannya lebih lama, kemudian toleransi terhadap risikonya lebih tinggi, sehingga juga plusnya ya ini plusnya. Kemudian mereka punya financing ability yang cukup besar, sehingga ketika misalnya Bapak Ibu nantinya punya punya farm yang lebih besar lagi, ya cattle trader itu mereka punya peran. Kalau memang di dalam marketing channel itu ada yang memang harus berperan dalam financing, karena kalau semuanya produsen itu ya terengah-engah, kita harus siapkan dana yang cukup besar. Kemudian konsumen akhir enak pembeliannya kontan, tapi mereka mau local breed. Saya tidak saya menduga-duga aja karena mungkin local breed ini mau dipakai untuk hajatan Idul Adha atau dan sebagainya, dan mereka lebih mantap gitu ya pakai local breed. Kemudian volume pembeliannya kecil ya, 1, kemudian dalam kelompok mungkin 2, kemudian tidak reguler atau pada special occasion, hajatan dan sebagainya. Kemudian ada lagi mereka lakukan analisis. Lokasinya adalah kalau di Sumatera, kemudian Jawa, dan pulau lain. Nah, Sumatera volume pembeliannya lebih kecil, kemudian mereka punya fasilitas transportasi sendiri, sehingga perusahaan tidak perlu pusing untuk menyiapkan transportasi. Di sini memang betul, tapi mereka harus bantu untuk pengadaan, dan tentunya ketika bantu mengadakan pekerjaan tambahan, harus punya koneksi dengan transportasi ini, kita juga bantu sedikit banyak untuk monitoring.
kemudian juga kalau di Jawa order pembeliannya dalam jumlah yang lebih besar. Dan ini studi yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti ya. Kita lihat memang ada beberapa ya connection unstable. Kita lihat ada yang dari peternak langsung ke butcher di sini, tapi kita lihat memang tadi cattle trader itu dalam nama pedagang lokal kah, pedagang pengumpul, perantara, ya ada yang 2 lapis, ada yang 1 lapis, ada yang beberapa lapis, ini memang masih muncul. Kalau saya sedikit saja untuk menyampaikan bahwa ini memang menjadi diskusi yang cukup menarik di dalam teori marketing. Sebetulnya jika peran itu tidak berulang-ulang dilakukan jadi peran yang sama dilakukan oleh pedagang lokal, kemudian pedagang pengumpul, pedagang besar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah panjangnya sebetulnya bukan panjangnya rantai, tetapi ketika dengan panjangnya rantai itu berarti peran yang sudah dilakukan oleh satu lapis diulang lagi, sehingga peran itu kan kaitannya dengan biaya, sehingga akhirnya sampai di tangan konsumen itu mahal. Dan sepemahaman saya itu mungkin saya bisa dikoreksi, tadi saya lihat ada Bu Fitri juga, daging sapi di Indonesia ini cukup mahal ya. Kemudian ini dari penelitian Bapak Sukanata, ini beberapa faktor yang menentukan pemasaran target ya pasar sapi potong adalah karakteristik usaha. Misalnya kalau kita kecil kita mau ke mana, misalnya local buyer ya, pembeli lokal, karena kita tidak mungkin bermain antar pulau dan sebagainya. Ataukah kalau kita mau bermain antar pulau, kita bergabung dalam kelompok dan selanjutnya. Kemudian ini dalam penelitian yang sudah saya lakukan dengan mahasiswa ya, ini ya dari peternak, konsumen, ada perantara, sama sebetulnya di sini kesimpulan kami itu bahwa perantara ini memang artinya peternak itu sebetulnya punya kelonggaran. Apakah dia mau direct ke konsumen, ini kasusnya di Bali, ataukah dia lewat perantara, dan ini sebetulnya merupakan pilihan. Ketika konsumen peternak ini sebagai produsen, tadi Bu Andar mengatakan ini pekerjaan sambilan, mereka tidak mau pusing dengan urusan membawa ternak ini ke pasar hewan, kemudian menyediakan transport dan sebagainya, mereka memilih melewati perantara. Tetapi ketika mereka punya kelonggaran waktu, kemudian punya sumber daya, maka mereka akan punya langsung ke konsumen. Nah, margin share-nya bagaimana? Profitnya ya tentunya peternak akan mendapatkan profit yang lebih besar kalau mereka lakukan direct ke konsumen, dan kalau ada perantara tentunya di sini kita harus berbagi profit dengan perantara. Tetapi kalau dilihat ini dari efektivitas pemasaran, efisiensinya yang agak sedikit mengejutkan adalah bahwa dengan perantara ini ternyata konsumen itu menikmati harga yang lebih murah. Jadi kalau kita lihat efisiensinya itu bagi konsumen ya, ini bagi konsumen mereka mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan mereka direct ke produsen. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Kita juga harus lihat ketika produsen ini jual juga mereka harus melirik harga di pasar seperti apa, supaya kalau kita memang mau langsung supaya kita tidak kalah harga dulu. Jadi tadi ya intensitas persaingan. Saya kira itu dari saya, Mas Bayu. Mudah-mudahan saya tidak cek waktu ini. Oh ya, masih cukup waktu. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan sharingnya dari Bu Suci terkait dengan segmentasi pasar pada siang hari ini. Ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya, jadi monggo Bapak Ibu bagi bertanya, berdiskusi maupun bisa juga terkait dengan sharing yang mungkin pengalaman terkait pemasaran dari usaha sapinya.
boleh dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun juga boleh dengan ada kendala terkait dengan jaringan seperti itu. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin diskusi. Mungkin dari ya silahkan, monggo Pak Ardiansah, nggih, silahkan langsung saja nggih. Ini Bu mau tanya, kan kalau yang namanya milenial itu kalau marketing banyak metodenya Bu ya. Dan ini juga saya mengalami sendiri. Bahkan untuk promosi sapi pun tidak hanya kita promosi lewat dari mulut ke telinga gitu loh. Tapi memang dari online marketing juga kita main di sana Bu. Nah, pertanyaan saya kan emang berencana buat main iklan antara di Facebook sama di Instagram. Kita pengen main di sana. Nah, di situ ada salah satu hal yang penting, dan saya juga sempat sharing sama teman-teman saya yang pernah main iklan di Facebook sama Instagram. Itu tentang kuncinya iklan di Facebook sama Instagram itu bagaimana kita bisa mengunci segmentasi pasar kita. Jadi preferensi orang yang akan kita tuju. Kan di Facebook itu ketika kita mau iklan itu kan ada banyak pilihannya. Jadi orang yang ingin kita tuju tuh dia suka apa, searchingnya tentang apa, kemudian lokasi yang sering dikunjungi di mana. Nah, pertanyaan itu Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bentar Bu lagi azan. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menentukan preferensi dari calon customer kita, Bu? Jadi contohnya kita ingin mengiklankan produk daging, dan kita mengiklankan di Facebook. Nah, gimana cara kita itu menentukan, orang yang saya ingin tuju itu orangnya daerah Batang, kemudian dia itu yang sering diklik itu apa, kemudian yang mendekati itu tuh tentang apa aja. Nah, itu yang saya masih bingungkan Bu, untuk menentukan gimana sih bisa nyerempetin orang ini buat ngelihat iklan kita gitu. Nah, mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke. Jadi menentukan preferensi ya Mas ya? Iya Bu, benar Bu. Oke. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kan Anda perlu lihat juga ada sebetulnya ya big data itu ya. Saya nanti mungkin bisa sampaikan, hanya memang case-nya itu tidak di sapi ya, tapi saya punya artikel bagus itu ya dari Harvard, ini program MBA-nya tentang big data, bagaimana kita memanfaatkan big data. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat tadi Anda sudah menjawab sendiri, sebetulnya bisa dilihat dari mereka itu klik apa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara iklan Anda untuk bisa ditengok? Satu, Anda juga harus lihat bagaimana cara mereka melakukan komunikasi. Kemudian karena membangun iklan itu juga memang tidak mudah. Jadi Anda harus lihat misalnya misalnya kalau kita lihat ya, ada beberapa iklan yang menggunakan approach gitu ya, pendekatannya itu pada family. Tapi kalau milenial mungkin tidak, mungkin lebih pada, saya pertama tanya dulu, ini sapi atau daging sapi? Daging kan ya mestinya? Kalau saya malah sapi Bu. Oh sapi. Karena pasarnya Facebook, yang pertama buat pemasaran bakalan untuk peternak itu, yang kedua untuk nanti kurban. Oke, jadi ini sapi yang akan ditujukan untuk pasarnya milenial. Asumsi saya berarti milenialnya ini
calon-calon pengusaha juga dong. Iya benar Bu. Oke, ya. Satu sih sebetulnya ya, kalau misalnya kita di bisnis market itu memang iklan, kalau Anda lihat beberapa iklan yang ada, beberapa akun yang ada di Instagram itu mereka lebih pada company image. Jadi lebih pada profil, kemudian lebih pada citra perusahaan dan sebagainya. Tidak kemudian kita beriklan. Nah, karena di dalam bisnis market, iklan itu tidak setajam seperti di consumer market kebutuhannya. Jadi lebih pada Anda lakukan ini Mas, pendekatan direct. Jadi lebih lakukan pendekatan langsung untuk melakukan penawaran dengan spek produk yang seperti, tapi yang penting adalah Anda harus kenal dulu dia butuhnya apa. Kemudian kemudian Anda tahu kebutuhannya, kemudian Anda propose, saya punya ini, gitu ya. Jadi karena kalau iklan di bisnis market itu agak kurang efektif. Iklan itu kan jangkauannya cukup banyak nih. Nanti malah yang baca saya, ya. Dan itu tidak relevan, gitu ya. Jadi kalau saya sarankan adalah ada sebetulnya yang bisa dipelajari, yaitu lebih lanjut adalah tentang customer relationship management. Anda harus punya tadi misalnya melihat paling tidak ketika Anda sama-sama milenial, Anda punya kesamaan cara berkomunikasi. Anda punya kesamaan gaya berkomunikasi. Anda sama-sama mungkin punya toleransi pada risiko yang sama-sama masih besar dibandingkan Anda misalnya dengan orang yang dari generasi X dan sebagainya. Kalau ini saya asumsikan adalah perusahaan perorangan. Sehingga ini manfaatkan bahwa Anda punya profil company profile seperti ini, kemudian itu yang ditawarkan. Dan saya kira Anda perlu tetap membangun, meskipun ada satu perusahaan Perisa dari Swedia kalau nggak salah, dia di followernya itu tidak banyak ya, tetapi dia di Instagram tetap ada. Itu karena apa? Karena ketika dia ini ya orang disuruh, oke, lihatlah kami ada di Instagram, dan dia cukup bagus menyampaikan sebetulnya company image-nya itu seperti apa. Nah, kalau saya lihat, Anda perlu lihat dulu di Facebook dan di Instagram itu mana yang lebih banyak potensial customer Anda. Apakah mereka lebih banyak menggunakan Instagram ataukah mereka menggunakan Facebook? Kalau Facebook ya Anda mainlah di Facebook. Boleh di Instagram, tapi ya itu lebih pada company image dan sebagainya. Dan yang saya rasa jangan beriklan, tapi Anda propose dengan bahwa Anda punya ini, kemudian yang cocok dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai kemudian saya misalnya masuk nih ke Mas Bayu, saya nggak tahu Mas Bayu ini butuhnya apa. Kemudian saya main aja, saya punya ini, dan ternyata dia tidak butuh. Dan ini kan cost, energi, meskipun kemudian kan ini cuma kirim aja Bu, tapi itu kan energi, waktu Anda bisa Anda gunakan untuk hal yang lainnya. Sehingga penting untuk paham siapa market Anda, apa kemudian kebutuhan dia tadi, dengan melihat tadi tabel tadi. Oke, saya coba lihat, ditunjukkan sebentar. Ya, dengan tahu misalnya form ini nanti juga bisa saya sharekan, industri apa yang dilayani, ukuran company size-nya dia berapa, ada di mana dia, kemudian teknologi yang dia pakai apa, terus dia cukup banyak nggak sih pakai sapi potong ataukah jarang-jarang, dan seterusnya. Ini kemudian Anda isi, kemudian siapa market-marketnya, kemudian Anda bisa lihat Anda punya resources apa, Anda kemudian masuk Anda ke sana. Saya kira itu. Ya, itu ya. Ini mahasiswa peternakan ya dulu. Iya Bu. Iya, saya masih Ya, ingat. gimana Mas Ardi? Ya, Mas Ardiansa gimana? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih, dan semoga tercerahkan ya dengan jawaban dari Bu Suci. Kemudian ini dari kolom chat juga ada Bu Suci dari Pak Roni Arisandi di Kalimantan Selatan. Produk daging sapi kadang bersaing di segmen pasar yang sama antar produsen.
ada tidak strategi atau model bisnis yang dapat memecahkan masalah tersebut agar kita dapat pasar yang berbeda sehingga produk kita laku. Seperti itu, Bu Suci. Mungkin langsung ditanggapi, Nggih. Ya, Nggih, terima kasih Pak Roni ya. Satu yang dilihat ini adalah kalau kita memang kemudian bermain di pasar, ya tanda petik kalau saya lihat di sini tampaknya saya menduga-duga modelnya umum ya, jadi lebih daging sapi kiloan dan sebagainya. Itu memang kemudian yang ada adalah persaingan harga karena barang kita itu berarti kalau di teorinya ini disebut di struktur pasar persaingan sempurna. Tidak ada yang bisa membedakan barang dari Pak Roni dengan barang misalnya dari Mas Bayu. Semua sama saja dan mereka akan pilih ya kira-kira harganya yang masuk mana. Kalau di selisih 10 akan pilih ke Mas Bayu. Nah, sehingga yang di sini itu adalah ya berupaya untuk membedakan. Saya mungkin sedikit bercerita aja untuk yang di apa namanya, misalnya di telur itu mereka lakukan kemasan dengan branded. Tapi balik lagi mereka harus lihat konsumen kita butuh atau tidak. Nah, kalau konsumen itu mulai butuh pada apa ya, misalnya kepraktisan, ya baiklah kita siapkan produk-produk yang support praktis. Atau memang bisa juga misalnya spesifik pada bisnis market, misalnya hanya melayani ini, utamanya adalah restoran ya. Contoh ini, jadi saya agak sedikit cerita ya, sebetulnya di usaha keluarga itu ada usaha roti ya. Tokonya nggak terlalu ramai, tapi yang dilayani itu adalah misalnya kebutuhan rapat. Karena berapapun mendadak rapat, misalnya mau rapat 500, 1000, itu stok selalu ada. Sehingga dapatnya itu adalah dari segmen pasar, misalnya kantor-kantor perkantoran dan sebagainya. Kalau retailnya tidak terlalu banyak. Karena kembali kalau sama seperti roti, kita bersaing di pasar yang sama, yang ada adalah tadi harga itu terus sama konsumen ini dibandingkan, sehingga ini cari celah yang lain, ini melayani apa, rapat, lakukan pendekatan ke ya proposal ke kantor dan sebagainya, sehingga akhirnya dapat pelanggan-pelanggan yang cukup loyal. Nah, kalau di daging sapi yang saya lihat misalnya di Jogja ini mungkin juga alumni ya, saya kira dia cukup cerdik untuk melihat peluang untuk membuat retail daging sapi yang kekinian, dalam arti menyediakan apa itu yang daging tipis-tipis, apa namanya Mas Bayu, untuk Oriko bukan? Oriko? Ya, daging yang tipis itu apa namanya? Slice. Ya, slice tipis-tipis itu, tapi harganya masih terjangkau dan ada di harganya masih sangat terjangkau dibandingkan kalau misalnya harus menggunakan yang impor dan sebagainya. Dan awalnya saya melihat perjalanannya tidak banyak yang datang ke sana. Kemudian yang dia lakukan satu lagi adalah Gojek. Jadi beli daging sapi itu bisa pakai Gojek, dan tentunya ini ya kualitas itu harus bisa dijaga betul. Artinya gini, kalau ibu-ibu itu beli itu kan dia bisa milih, saya mau daging yang ini dan ini. Dan ketika pesan lewat misalnya Gojek, misalnya daging tertentu, bahwa penjual itu harus betul-betul memberikan produk sama persis seperti spesifikasinya. Jadi pokoknya sekarang yang saya lihat itu ya antrian Gojeknya ya lumayan cukup banyak. Jadi saya kira model bisnisnya bisa dilihat Pak, kebutuhannya apa? Apakah mereka sudah cukup punya kebutuhan misalnya di delivery? Bapak bisa mulai dengan membangun retailer pengecer toko daging itu dengan keunggulan pengiriman, dengan kepastian kualitas dan sebagainya. Karena kalau kita bertempurnya di harga itu memang kemudian nantinya akan menjadi berat. Itu sih jawaban saya. Terima kasih. Gimana Pak Roni? Bu, berarti melakukan inovasi pada pelayanan dan juga inovasi pada produknya Bu ya. Ya, Bapak betul. Tapi Bapak mungkin perhatikan juga
konsumen di sana sudah butuhkah Pak untuk yang dibutuhkan apa? Pelayanan apa? Inovasi di pelayanan mereka sudah butuh? Kayaknya belum Bu kalau untuk pelayanan. Kayaknya dari inovasi produk aja Bu untuk bersaing di pasar yang berbeda Bu. Baik. Oke, terima kasih banyak Bu. Mungkin kecepatan sama-sama Pak. Iya, lagi ada? Oke, monggo Bapak Ibu. Jika ada lagi, mungkin satu dua bisa kita fasilitasi. Saya izin Ya, bertanya. monggo Pak Sufyan, langsung saja nih. Begini Bu, saya kan usaha penggemukan sapi masih skala kecil, itu kisaran 10 ekor. Ini sistem penjualan saya ini langsung kejagal dengan sistem timbang hidup maupun jual karkas, sistem karkas Bu. Yang jadi kendala itu pesaingnya itu adalah peternak besar Bu, yang di mana ternak besar ini mampu menjanjikan stok secara kontinu ke jagalnya Bu. Gimana menyiasatinya Bu? Oke, Saya kira itu pertanyaan saya. Baik Pak. Bapak di dekat Bapak apakah ada peternak lain Pak? Itu jagalnya jagal luar kota Bu, yang sistem timbang hidup dan karkas. Kalau di sekitar kota saya itu masih sistemnya jogrok. Oke. Maksud saya begini Pak, kalau kita kecil itu yang bisa dilakukan adalah memperbesar size kita, dan itu kan kalau kita bilang lah berarti saya harus investasi. Itu bisa dilakukan dengan ini Pak. Ya tadi balik lagi ala mudah kolaborasi. Misalnya Bapak mengajak peternak lain, Bapak kan sudah tahu nih spek si jagal tadi, dan itu cukup menguntungkan. Artinya dengan harga dengan kepastian harga yang lebih baik ya Pak dibandingkan dengan cokrok dan sebagainya itu, Bapak bisa ajak peternak yang lain untuk bergabung Pak. Itu yang kami lakukan di peternakan ayam petelur. Jadi peternak kami itu kecil-kecil Pak, 5.000, berapa? Ada yang 1.000. Tapi kalau pembeli itu kan dia juga bersaingnya dengan, kita jadi bersaing dengan peternak besar. Karena kepastian produksi itu kan tidak banyak ya Pak ya. Nah yang kita lakukan adalah gabung Pak. Gabung beberapa peternak sehingga ketika dia minta dengan jumlah walaupun kecil kita bisa relatif kontinu. Hari ini punya Pak Sufyan, mungkin berapa hari lagi punya Bapak siapa, punya Bapak siapa. Nah siapa yang harus memulai ya memang harus ada salah satu yang mau bersusah payah untuk menggandeng yang lainnya supaya tadi yang kecil-kecil ini bisa jadi besar tanpa harus investasi lagi. Saya kira itu Pak tipsnya, itu yang kami lakukan. Berat tidak Pak? Berat. Karena kami mulai dulu 2012 itu luar biasa. Belum dimarahin peternak-peternak kecil. Saya sudah punya langganan ini kok, ngapain saya harus diacak-acak dan sebagainya. Tetapi sekarang mereka bisa merasakan setelah 8 tahun ya Pak, mungkin setelah 6 tahun, bahwa tadi bersaing dengan yang besar itu kita harus gabung supaya jadi alasannya kan, kemarin tuh Pak Johari jadi laporan loh, enggak minta ya seperti ini ya seperti apa filosofinya sapu lidi itu loh Pak ya, mungkin tidak banyak-banyak dulu ya Pak, 2-3 orang paling tidak. Si pembeli itu tadi kan berarti Bapak sudah identifikasi dia bagus, tapi dia butuh kontinuitas. Sementara Bapak sendiri tidak bisa kalau Bapak sendiri. Sehingga Bapak ajak peternak lain yang kira-kira bisa, 1-2 orang dulu gabung. Kemudian yang menawarkan kalau bisa 1 Pak. Karena mengurangi permainan, artinya gini, Pak Sufyan, saya beli dari Bu Andar itu segini. Jadi kalau bisa yang maju 1 Pak Sufyan. Ya di sini memang diperlukan komitmen, kepercayaan bahwa Bapak ini bisa dipercaya oleh teman-teman. Dan Bapaklah yang kontak dengan pembeli tadi. Itu Pak. Ya. Jadi intinya kita membentuk kelompok ternak dulu ya Bu untuk menjamin stoknya itu. Gitu. Iya Pak, jadi mungkin kalau pertama mungkin kelompok itu tidak formal dulu, tapi bergabunglah kalau saya bilang kolaborasi. Karena kadang-kadang kalau kelompok itu terus
sudah resmi belum ada kegiatan, tapi paling dari 2-3 orang ini jadi kita mendapatkan benefit dari keuntungan yang lebih baik, maka yang lain itu akan lebih mudah, Pak. Jadi tidak perlu banyak dulu, tapi 2-3 orang, Bapak kemudian bagus, Bapak yang lain juga bagus, yang lain itu pasti akan menjadi gini. Ya, itu Pak yang bisa. Karena kalau ya artinya kita bisa bersaing dengan yang besar itu juga. Dan ketika kita menjadi besar, kita itu berpartner dengan yang besar itu juga menjadi lebih enak karena menjadi lebih setara ya Bapak. Sekarang kalau acak-acak omong yang gede kan, siapa Anda gitu ya, berapa sih sapimu gitu ya, 10. Tapi kalau Bapak bergabung aja menjadi berapa, 50 gitu, Pak tolong dong kalau misalnya jual itu kita ini, itu bisa Pak. Dan kami itu yang kami lakukan ketika kami sudah ratusan, ada berapa ribu ya orang di dalam asosiasi kami nyenggol yang gede itu di industri peternakan ayam telur itu agak lumayan gampang gitu. Pak, ini loh karena ketika satu orang bicara dia tahu di belakang ketua kami itu ribuan orang. Jadi mereka juga cenderung lebih hati-hati. Pak? Gimana Pak Sofyan? Terima kasih Bu, penjelasannya sudah sangat membantu saya ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, mungkin ada satu lagi kira-kira biar selesai sampai jam 12. Kalau ada, monggo silahkan. Masih ada waktu. Bagaimana? Mas Rio ada? Atau Pak Rudi? Yang lain? Biasanya ada Mas Hakiki, ini kebetulan tidak kelihatan. Kalau Mas Hakiki kemarin menjualnya sudah dengan itu ya, smart kurban. Jadi kalau tidak salah bergabung dengan Ternak Nesia itu juga mungkin salah satu bisa juga sebagai contoh seperti itu ya Bu Suci, dengan melalui seperti itu gitu. Milenial juga, peternak milenial dari Lamongan. Tapi nampaknya tidak hadir ini. Tadi pagi ada tapi kayaknya di pasar hewan terus nggak bergabung, harusnya bisa sharing sebenarnya. Saya lihat tuh milenial memang luar biasa idenya ya. Ide dan tadi toleransi mungkin ya karena masih muda, energinya masih besar gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari milenial dan saya lihat mereka juga ini ya di pasar konsumen mereka saling tolong menolong. Jadi kalau teman jual apa mereka ya bantu deh punya teman dan sebagainya, dan itu muncul dari diri mereka sendiri. Jadi mungkin Bapak juga Pak Sofyan bisa ajak peternak milenial Pak, itu energi mereka masih besar gitu ya. Kalau saya rada kesel. Ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu kalau masih ada? Kiranya sudah. Bu Suci ada terakhir untuk menutup dari Bu Suci? Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan presentasi tentang pemasaran tadi sedikit banyak bisa menginspirasi. Memang itu belum semuanya ya, masih banyak ya yang harus dipahami. Saya sendiri lebih senang misalnya ketika disampaikan Mas Bayu tadi punya usaha, sebetulnya benar nggak sih teori marketing itu ya. Kemudian exercise seperti ketika online ini orang tuh bisa heboh ya beli produk ini ya, coba deh dengan tim itu coba, oh ternyata bisa ini ya merasakan kehebohan online selama pandemi itu ya, meskipun ya capek dan sebagainya, tapi paling tidak oh iya ya teori marketing itu seperti ini. Banyak sebetulnya yang bisa kita pelajari dan yang jelas adalah bahwa basis kita adalah dari konsumen. Harus kenal siapa konsumen kita, harus tahu kebutuhannya apa, kemudian kalau kita tahu berarti oh saya bisa melayani, sehingga effort kita tidak terlalu berat. Dan satu lagi kalau produk kita sudah sama seperti kebutuhan konsumen, maka tadi konsumen ya oh oke, saya cocok dengan produk Pak Sufyan karena Pak Sufyan selama ini sapinya bisa memenuhi misalnya kualitas, kemudian harga cocok,
hanya satu mungkin yang belum kontinuitas, sehingga Bapak tinggal tadi cari cara supaya gimana caranya bisa continue dan segera, Pak. Karena kalau Bapak nanti nambah sapi terlalu lama, Pak, terlalu lama, pinjam dulu proses ini, bikin kandang dan sebagainya. Pasar itu dinamis, sehingga kalau dia butuh ini segera dipenuhi, karena belum tentu tahun depan dia butuh lagi karena sudah dilayani oleh yang lain. Saya kira itu semoga bermanfaat untuk semuanya. Sukses baik yang sebagai pendamping ataupun sebagai peternak di sini. Itu saja Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Baik, luar biasa. Terima kasih atas pemaparan dan sharing pengalaman dari Bu Suci pada sesi kali ini. Kemudian saya kira juga sudah cukup saya mendampingi dan juga memoderatori sesi pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu terinspirasi dan tentu saja termotivasi untuk mengembangkan usaha peternakan sapi potongnya untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Baik, dari saya kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.